Mau direbutin semua. Jangan seperti itu, jangan seperti itu. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Vicky Rido. Di video kali ini saya akan mereaction dan menunjukkan beberapa video soal sidang sengketa Pilpres yang masih berlangsung saat ini di MK, teman-teman. Dan akan saya mix dengan beberapa video terkait tanggapan netizen yang pastinya bikin panas telinga, teman-teman, dan tentunya menarik untuk kita simak sama-sama. Oke teman-teman, seperti apa videonya? Langsung saja, ini dia. Lalu apakah semua pemilih Pak Prabowo Gibran adalah hasil kecurangan? Ya tidak. Betul. Nggak mungkin. Banyak yang memilih Pak Prabowo dan Gibran karena memang suka kesana dengan Ya, berbagai setuju. Tetapi apakah untuk mencapai 58% suara itu dan menang di seluruh provinsi kecuali 2 provinsi, tidak mungkin tidak ada kekuatan yang luar biasa, Pak. Omong kosong. Oke, itu dari sisi itu. Jadi kalau soal MK, kita hanya berharap bahwa hakim-hakim Mahkamah Konstitusi melihat bahwa negara ini ada di persimpangan antara negara hukum dengan negara kekuasaan. Kalau dulu mafia-mafia bisa dikendalikan penguasa, sekarang mungkin penguasanya adalah mafia. Jadi sebenarnya kita ini berharap supaya keputusan MK ini berlaku seadil-adilnya dan melahirkan sejarah baru untuk Indonesia, teman-teman. Karena semua orang saat ini matanya tertuju ke putusan MK, teman-teman. Jadi seperti apa putusan MK? Mari kita tunggu sama-sama, kita nantikan sama-sama apakah Pilpres akan diulang kembali atau tetap memenangkan paslon Prabowo Gibran. Oke teman-teman, kita lanjut ke video berikutnya. Beredar ya postingan bahwasannya jika MK batalkan pelantikan Prabowo Gibran, akan ada 110 juta rakyat Indonesia yang murka. Wow, banyak sekali. Terus dikasih gambaran begini, waktu kampanye Akbar di GBK 600.000. Wow, apa MK beneran nggak berani ya? Apa emang bener-bener MK nanti nggak berani? Jadi gini, ngampirin foto gedung DPR, katanya gedung DPR bakal rata dengan tanah. Wow, Bang, ente ke situ mau demo apa bawa alat berat, beko, eskalator dan lain-lain untuk ngeratain tuh gedung DPR? Kok lo bilang bisa rata? Kalau MK membatalkan Prabowo Gibran dilantik, udah nggak sabar ya? Udah nggak sabar? Tunggulah, KPU aja belum menentukan pemenangnya. Belum proses di Bawaslu, belum proses di MK masalah sengketa pemilu. Gak sabar kali kayaknya abangku ini, sampai ngancam-ngancam mau ngeratain gedung DPR. Emang abang mau ke situ bawa beko, bawa doser apa gimana? Apa cuma demo? Itu loh. Kalau emang mau bawa beko, bawa doser ya cobalah dibuktikan lah, kan gitu. Jangan cuma omong doang, buktikan ya. Ya itu kan cuma oknum-oknum pendukung saja. Yang lain itu pasti tidak seperti itu. Ya kalau mereka berdemo ya murni berdemo gitu, menyampaikan aspirasi, tuntutan. Ya kira-kira seperti itu. Mau direbutin semua. Jangan seperti itu. Bapak dong yang jangan seperti itu. Bisa aja. Apalagi ini? Kemarin loh ya, waktu rame-ramenya pencalonan Gibran, ditanyain ke Bapak. Bapak jawabnya, nggak logis lah, Gibran masih muda, belum cukup umur, baru menjabat wali kota 2 tahun. Nah, terus? Jadi nggak mungkin. Tapi kenyataannya ternyata Bapak yang ngedorong, Bapak ngedukung gitu. Jadi kalau sekarang nyatanya gitu ya. Membantah pernyataan dari Pak Hasto yang katanya ada wacana mau merebut kursi ketua Golkar atau ketua PDIP. Bapak membantah, mungkin
kebalikannya. Ya mungkin sih, karena track recordnya apa yang udah Bapak omongin kadang nggak sesuai. Ya kembali lagi kita sebagai masyarakat ya kita harus bisa menilai secara objektif. Terlepas dari hiruk pikuk politik dan campur tangan dari Presiden Jokowi kepada anaknya, masih banyak juga yang sudah dikerjakan oleh Presiden Jokowi. Kira-kira begitu teman-teman ya. Jilat terus sampai bersih ya. Wow. Gibran ini ya karena anak internasional gitu loh. Ya kan pengetahuannya level dunia, gitu kan pengetahuan level dunia. Muka mirip Pesi, di mana-mana memang lucu. Gibran dibilang anak pengetahuan level dunia. Nggak mungkin pengetahuan level dunia suri ibu hamil minum asam sulfat. Tidak mungkin pengetahuan level dunia. Mana ibu hamil minum asam sulfat? Tambang ilegal. Itu karena dunianya cuma di Solo. Padahal dulu Habibur Rahman dan teman-temannya itu ya paling suka untuk mengkritik Gibran, tetapi di tahun 2024 ya, menjelang Pilpres dan sesudah Pilpres ya mereka saling satu kolam gitu ya, sudah pasti akan saling menyanjung gitu. Salam logika. Akankah muncul pejuang-pejuang keadilan atau muncul paman-paman baru di Indonesia? Ayo kita simak. Menurut saya nih, para hakim MK ini tidak akan mendengarkan uraian. Tapi para hakim MK ini mencoba mencari yang tidak diucapkan, alias yang tidak tersurat tapi tersirat. Contohnya kata-kata Ibu Mensos, Ibu Risma yang bilang bahwa sejak saya memimpin tidak pernah bantuan sosial berbentuk barang. Tapi berbentuk uang, dengan uang tunai. Kata Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan yang bilang bahwa kunjungan kerja Presiden dan bantuan sosial yang dibagi-bagikan Presiden memakai dana operasional Presiden. Padahal sejatinya dana operasional Presiden itu diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk dana kampanye, apalagi untuk anaknya. So, kita tinggal tunggu saja apakah akan muncul pejuang-pejuang keadilan atau Indonesia bakal punya paman-paman baru lagi selain Pak Usman. Tergantung siapa yang menyetir mereka gitu. Kalau mereka mau disetir ya sudah pasti akan ada paman-paman baru. Tapi kalau mereka tetap tidak mau untuk disetir oleh orang-orang atau oknum-oknum tertentu, maka akan ada pejuang-pejuang baru. Kira-kira begitu ya. Seanjing-anjingnya anjing di kampungku, tidak ada seperti ketua KPU anjing itu. Bukan berarti aku mengatakan ketua KPU itu anjing, tetapi anjing saja di kampungku tidak ada seperti ketua KPU saat ini. Maksudnya? Kenapa? Anjing di kampungku itu tidak akan pernah dia melakukan satu kesalahan, tetapi ketua KPU sudah 3 kali melakukan kesalahan tapi terus dipelihara oleh pemerintah. Mana lebih anjing daripada anjing yang ada di kampungku? Karena anjing di kampungku itu tidak ada seperti kau, babi. Wah, ini keras sekali teman-teman. Ini sebenarnya tidak termasuk untuk mengkritik lagi, tapi sudah termasuk dalam penghinaan ya. Untung saja tidak menyebut nama ini. Ya saran saya buat teman-teman yang lain, kalau mau mengkritik silakan mengkritik, tetapi jangan seperti si abang ini sampai untuk memaki-maki begitu. Ya, itu tidak baik, karena itu menjadi contoh yang tidak baik untuk orang lain dan mungkin generasi penerus kita teman-teman. Jadi sekali lagi jangan sampai kita salah untuk mengkritik begitu. Jangan sampai seperti abang ini. Boleh mengkritik, bukan tidak boleh, tetapi ya kita harus menjaga lisan kita, jangan sampai menjadi batu sandungan atau duri untuk kita sendiri begitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke video yang berikutnya. 03 ini mau kemana sih? Hah? Suaranya juga sudah. Assalamualaikum buat ini Mas Bencong ini. 03 mau dibawa kemana sih? Suaranya kok udah parah banget ya. 03 ke MK, ya kan? Itu bukan mencari kemenangan, tapi mencari keadilan. Ya. Ya kan? Karena apa? Di Pilpres kemarin itu banyak indikasi kecurangan, gitu loh. Anda ini waras atau enggak? Ya, itu kalau coba sampai mikir, itu Anda itu waras apa enggak? Bisa ngomong kayak gitu. Ya, wajar 03 itu mau cari keadilan, mau mengungkap semua kecurangan-kecurangan yang ada di Pilpres kemarin, begitu loh. Anda kalau waras mungkin paham dengan kata-kata saya ini.
Semoga Hotman waras. Paris itu orangnya kelihatan kayak itu cuma cari janda aja. Hotman Paris itu ya waras, sedikit waras untuk otak kita. Ya walaupun suara 03 itu paling rendah ya 16%, tetapi sebenarnya yang diusut ke MK itu bukan soal mau cari menangnya atau kalahnya atau seperti apa, tetapi ya kembali lagi ketika Pilpres berlangsung ada indikasi-indikasi kecurangan yang sangat merugikan pihak 03 dan 01. Dan siapa yang diuntungkan? Yang paling diuntungkan yaitu pasangan Prabowo Gibran, pihak 02. Makanya mereka tuh menggugat sengketa Pilpres ini ke Mahkamah Konstitusi supaya bisa diungkap begitu, apakah benar-benar ada kecurangan ketika Pilpres atau memang terlaksana secara jujur dan adil. Nah, kalau misalkan ada kecurangan, maka akan diambil langkah-langkah atau keputusan-keputusan untuk menjerat orang-orang yang melakukan kecurangan itu dengan hukuman penjara, kira-kira begitu teman-teman. Ini kan masalah hukum, bukan masalah pesan-pesan moral. Ya, jadi benar-benar di sidang MK ini pesan-pesan moralnya itu sangat dibutuhkan, Bang. Jadi pesan moral dan hukum itu saling berkesinambungan, ibaratkan makan dan minum, sangat-sangat dibutuhkan. Makanya selama ini abang itu bisa kita lihat tidak ada moralnya terhadap anak, istri dan keluarganya. Karena yang dia bahas abang juga tidak berkesinambungan. Untuk calon mati ke Hotman, pemimpin itu diwajibkan punya moral dan etika. Ya mungkin kalau sekelas pengacara mungkin ya tidak punya moral itu nggak apa-apa. Karena yang dirugikan adalah keluarganya. Tapi untuk sekelas pemimpin itu harus punya moral dan etika. Dari komentar abang ini kita sudah bisa kita lihat kan, di setiap tempat selalu ada wanita-wanita cantik dipeluk, dicium-cium. Itulah pesan. Itulah pesan moral dari netizen buat si Hotman Paris ini, teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video soal sidang sengketa Pilpres dan juga tanggapan-tanggapan dari netizen soal sidang ini teman-teman yang masih berlangsung, dan membuat para pendengar itu telinganya itu panas teman-teman, karena ya komentar-komentar mereka ini pedis begitu, bikin telinga itu panas, bikin emosi juga kadang-kadang. Oke teman-teman, terima kasih buat yang sudah nonton sampai akhir video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.